Jadi ya kan banyak sekali pejabat di akhirnya, di akhir baik itu ketika pensiun, begitu kematian bermunculanlah bahwa di mana-mana berserakan. Ada satu dua tiga lah ya. Dan ini bukannya cerita bohong dan selalu ada. Ya, akhirnya datang ke makam ribut dengan yang asli, datang ke rumah berebut dengan yang asli. Nah inilah saya ingatkan, hati-hati ya, hai para hidung belang. Karena nanti banyak sekali pengacara yang memviralkan dan mengangkat ini, ya, pengacara-pengacara yang hidung belang juga ada nih oknum, saya bilang. Nah, momen ini biasanya dipakai menawarkan jasa hukumnya supaya ditunjuk, akhirnya berlanjut bla 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 bla. Kita udah tahu lah, nggak usah saya omongin nanti netizen tersinggung lagi, apalagi yang pro ke sana. Tapi saya ingatkan bahwa mudah-mudahan kasusnya RK ini bisa reda, sekalipun secara politik terus diserang, tapi netizen mudah-mudahan tidak memperbesar ini, karena ini memang satu pelajaran yang pahit untuk para pejabat, para konglomerat yang pada punya duit, yang akhirnya di akhir usianya itu selalu bermunculan kasus. Saya pikir demikian, ya, mudah-mudahan apa yang membuat RK tersandung bisa terselesaikan secara baik. Demikian, saya dari Semarang, yang kebetulan ada urusan juga, tapi bukan urusan yang kisi-kisi, tapi urusan cari makan. Terima kasih. Oke, Pak. Kembali lagi nih kita dengan mediadpr.com, Bang. Bang, kok tiba-tiba pakai baju rugi nih, Bang? Kenapa nih, Bang? Ini jauh nih, media ini ngejar melulu ini sampai saya di Gombel nih di Semarang yang paling tinggi dan sejuk sekalipun ya kalau kita lihat ke luar ke bawah itu, karena kan saya di dataran tinggi. Kalau kita lihat ke bawah itu, waduh luar biasa pemandangan Semarang ini. Ya, untuk cuci mata pun Semarang udah dibandingkan 20 tahun yang lalu, sekarang Semarang udah hebat. Jauh pesat berkembang. Kota-kotanya, gedung-gedung tinggi ya. Nah, cuman saya lari ke Gombel untuk istirahat. Tapi ini media nih, kemana aja tahu nih ngejar-ngejar untuk minta berita. Nah, Bang, istirahat apa ada bisnis lain nih, Bang? ya, di samping memang kebetulan suasana hari raya, saya memang ada bisnis lain, properti, termasuk pengadaan lahan dengan teman-teman yang pemodal di Semarang. Bang, kita kali ini mau minta pendapat Abang nih, Bang, tentang Ridwan Kamil nih, Bang, yang mulai Seru. dari dua sisi nih, Bang, pro dan kontra nih, Bang, ya kan? Mulai sejuk. Jadi kalau dari sisi yang pro gitu ya, ini ada unsur politis nih, Ridwan Kamil kenapa ditenggelamkan? Padahal kan Ridwan Kamil tuh termasuk orang-orang yang setia nih, Bang, setia kepada Pak Prabowo, setia kepada Pak Jokowi. Kok tiba-tiba tersandung kasus gitu loh, Bang? Makanya mau ditarik ke Jakarta kan untuk calon gubernur waktu pilkada kemarin kan. Itulah kesetiaannya. Cuman memang pasangannya yang tidak tepat digandengkan kepada RK. Di samping memang kurang, netizen itu kurang berkenan karena beliau udah terlalu populer di Jawa Barat, dipindahkan ke Jakarta. Kan Jackmania sama apa itu? Persib. Bobotoh Persib. Bah, Bobotoh kan nggak pernah nyambung. Ya terang aja Jackmania kan masanya bukannya 100-200 ribu orang, udah jutaan juga. Nah itulah mungkin salah satu faktor kekurangan dari jumlah pemilih untuk memenangkan RK tempo hari di Pilkada Jakarta.
Iya bang, kalau kita lihat bang, ini ada unsur politis nggak? Ridwan Kamil tenggelam nih bang. Nah, jadi gini, ya tadi begitu media tanya, ini ada dua sisi. Sisi politisnya memang saya pikir ini ada kepentingan politik yang lebih besar. Karena tempo hari saya pikir juga hitung-hitungannya. Kalau beliau tidak terpilih dalam pilkada, beliau akan duduk di kabinet. Ternyata memang beliau tidak terakomodir di dalam kabinet Indonesia Maju, Merah Putih, ya, makanya mungkin nunggu waktu. Kita nggak tahu nih, karena ke depan ini kan reshuffle masih ada nih. Tidak mungkin nggak kan? Karena memang penuh gonjang-ganjing. Nah, ke depan itu mungkin dipersiapkan. Tapi rupanya garis tangan lain. Dia tersandung kasus perselingkuhan. Nah, di samping itu kan kemarin kan sempat digerebek juga rumahnya Ridwan Kamil dan berhasil disita beberapa dokumen serta uang bang senilai 70 miliar bang. Gimana nih menurut pendapat abang? Ya itu tadi, kepentingan politik yang lebih besar dan perhitungan beliau tidak terakomodir yang di kabinet, karena mungkin ada bau busuk yang harus dibongkar. Kalau ini kan tidak sehari dua hari untuk mengumpulkan data seseorang kan, apalagi public figure kan. Nah ini mungkinlah yang tercium ke KPK bahwa KPK akan mengambil langkah. Bagaimana KPK berkoordinasi dong sama orang-orang tertentu. Nah jadi KPK akhirnya bertindak, dan ternyata ketika digeledah di rumahnya, selain dokumen, ada uang sejumlah kurang lebih 70 miliar. Katanya juga terkait kasus bank BJB. Nah ini yang memang karena terbentur puasa kemarin dan hari raya kemarin, maka itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa nanti pertanggungjawaban, saya pikir penyelidikan masuk kepada penyidikan. Itu mungkin nanti yang apakah dia di TSK-kan. Kalau dia di TSK-kan berarti dia 2 kali kecemplung, ya, kecemplung di uang korupsi, ya, di uang 70 miliar. Dan yang enggak kalah penting ini rame sekarang nih masalah perselingkuhan ini. Nah seperti apa? Saya pikir media lebih tahu. Kok saya ditanya? Saya kan bukan selebriti. Tapi ya oke, yang saya tahu akan saya sampaikan gitu. Iya Pak, ini kalau kita balik lagi tentang penggeledahan rumah oleh KPK Bang, gitu ya kan. Abang kan sebagai seorang pemerhati hukum gitu ya. Menurut abang, menurut pengalaman abang, kalau sudah digeledah rumahnya, disita barangnya gitu ya Bang, ini masih ada celah nggak nih Bang? Atau memang sudah pasti, udah pasti tersangka deh besok gitu ya? Gimana menurut Abang? Ya, saya tidak bisa memprediksi karena yang tahu itu adalah KPK dengan bukti-bukti yang ada, dan Ridwan Kamil RK sendiri dengan pengakuannya seperti apa. Kok ada uang sebanyak itu disimpan di rumah, kok tidak dimasukkan ke dalam rekening? Mungkin takut tercium oleh PPATK. Nah inilah yang hanya Ridwan dan KPK yang bisa saling membuktikan. Jadi itu biar berjalan masalah hukumnya, kita fokus ini aja nih, masalah perselingkuhan, sampai ada buah dari benih perselingkuhan itu. Iya Bang, kalau kita bicara perselingkuhannya Ridwan Kamil nih Bang, ini seru nih Bang, gitu ya kan. Akhirnya buka suara nih yang namanya Lisa Mariana. Dia berani untuk tes DNA Bang tentang hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil Bang. Tetapi saya dengar juga gitu ya, ada pihak gitu ya, mungkin dari diduga gitu, patut diduga pihak dari Ridwan Kamil menghubungi dari Lisa Mariana Bang, dengan menawarkan uang tutup mulut Bang
sebesar 2,5 miliar. Nah, gimana pendapat Abang? Nah, ini media udah tahu. Saya ditanya, ya udah. Kalau ditanya apa yang saya tahu, saya jawab. Jadi cerita Lisa Mariana ini bukan keponakan saya loh. Ada keponakan saya juga namanya Lisa Mariana. Kebetulan suaminya direktur rumah sakit di Fatmawati, cuma udah almarhum. Kalau dia sudah berumur, Lisa Mariana. Tapi ini Lisa Mariana yang konon katanya masuk juga di sosialite. Ya, apa dia juga terseret selebriti atau apa? Ya, saya nggak tahu banyak mengenai Lisa Mariana. Cuman memang dari gonjang ganjing ada cerita dari hasil perselingkuhan itu. Berarti udah beberapa tahun dong membuahkan anak. Nah, seperti apa? Akhirnya ini mencuat ke publik. Jadi rame. Jadi ada 2 pukulan besar kepada 3, malah bukan 2. Pilkada kalah, ya. Digeledah rumahnya ada uang 70 miliar. Sekarang tersandung perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Nah, inilah yang memang berita ini terus oleh lawan-lawan politiknya dibesar-besarkan. Seperti apa? Sampai ada berita bukan hanya Lisa Mariana, tapi ada nona-nona lain. Nah, ini benar apa enggak kan saya nggak tahu. Nah, itulah biar netizen biasanya ini paling banyak tahunya nih. Nah, biarlah mereka nanti yang ngomong, saya tinggal nyambung aja. Nah, kalau kejadian ini nyatanya benar, sangat disesalkan. Kenapa? Ibu Ridwan Kamil cantik, baik, dan kita tahu persis tutur katanya santun. Nah, tapi kok bisa Pak RK ini tersandung? Padahal kalau kita bandingkan dari wajah, dari tutur kata, dari etika segala macam, ini nggak ada duanya Ibu Ridwan Kamil ini. Nah, konon katanya lagi, ini udah kayak hikayat lama nih. Beliau ada kesulitan untuk bayar kuliah. Datang melalui biasa ajudan yang tahu persis nih, ya, ajudan pengawal Walpri segala macam, Walsus. Nah, minta dibantu karena kesulitan uang kuliah. Nah, seperti apa dari kuliah ini terus berlanjut. Inilah sekarang bom waktunya meledak bahwa ternyata sudah membuahkan anak. Ada tawaran lagi supaya ini ditutup segala macam 2,5 M untuk Lisa Mariana. Lisa Mariana nggak berdiri sendiri dong, pasti ada penasihat-penasihatnya. Kan banyak juga mungkin lawyer-lawyer sudah menawarkan jasa untuk mendampingi Lisa Mariana, ya. Apalagi lawyer yang banyak omong itu kan, ya, kita nggak tahu lah ya seperti apa. Pasti udah masuk ke sana untuk menawarkan kantornya bisa mewakili Lisa Mariana untuk menghajar, memblow up, meramaikan, memviralkan ini semua. Nah, inilah yang memang kenapa Lisa Mariana tidak mau dengan 2,5 M. Lebih jauh ada lagi yang lebih besar. Karena anaknya itu termasuk kalau hasil tes DNA benar itu hasil buah benihnya RK, maka dia adalah ahli waris yang harus mendapat haknya dari harta-harta yang diperoleh oleh RK sebagai bapaknya, sekalipun tidak ada surat resmi. Nah, itu tadi Bang, kan Abang kan seorang pemerhati hukum gitu ya, atau praktisi hukum gitu ya Bang. Nah, ini kan juga ada faktor edukasi nih gitu ya kepada para netizen kita Bang. Bahwa kalau terjadi perselingkuhan gitu ya, yang terjadinya perselingkuhan terus juga membuahkan anak gitu loh Bang. Ini status hukumnya seperti apa Bang? Bisa dijelaskan nggak? Nah, jadi kalau ternyata hasil tes DNA-nya memang itu darahnya, benihnya RK, saya pikir anak ini status hukumnya sama dengan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang resmi dari Pak RK, yaitu Ibu RK. Statusnya jadi sama di dalam warisan. Jadi meskipun secara hukum
yang satu menikah, yang satu tidak menikah gitu. Ya, dengan Lisa Mariana tidak bersurat, sedangkan ibu yang resmi yang tercatat di negara itu Ibu RK, nah itu anak-anaknya akan menjadi sama kedudukannya dengan anak Lisa sebagai ahli waris. Kalau ada apa-apa dengan Pak RK. Inilah yang beberapa kasus saya tanganin seperti itu, ya. Ternyata ketika bapak ini meninggal, dari luar istri yang sah ini ada istri 1, 2, 3, 4 menuntut supaya mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak dari RK. Nah, inilah yang kasus-kasus yang beberapa kasus yang pernah saya tanganin. Akhirnya pengadilan mengabulkan permohonan kita, gugatan kita dikabulkan bahwa anak itu adalah status sesama untuk mendapatkan harta peninggalan. Bang, untuk anak-anak di luar pernikahan resmi Bang yang tercatat oleh negara, jalur apa nih yang bisa ditempuh Bang? Setelah misalnya melakukan uji tes DNA Bang, dan dinyatakan bahwa anak itu sah, gitu ya kan? Terus langkah hukum selanjutnya apa nih Bang? Atau mengurus secara administrasi? Jadi gini. Makanya ini banyak nanti kantor-kantor lawyer yang memohon, ya, baik kepada Ibu RK resmi supaya ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk membantah berita ini. Di satu sisi, Lisa pun akan memberikan kuasa hukum, ya, kepada kuasa hukum yang dia anggap mampu dan bisa untuk menggugat di pengadilan supaya status anak itu dulu. Begitu anak itu sah, pengadilan memutus, maka anak itu sah juga lah sebagai ahli waris. Ini nanti perdebatan hukumnya di sana, ya. Nah, makanya saya bilang tadi, ini bukan 1, 2, ini banyak sekali kantor hukum sudah merapat ke Ibu RK, ke Pak RK, dan ke Lisa untuk supaya memang hak-haknya itu dipulihkan. Berarti setara ya Bang, antara anak yang resmi dengan anak yang tidak resmi Bang? Itu setara karena diatur dalam undang-undang. Tapi apakah harus dibuktikan secara administrasi negara? Oh iya, memang harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Kalau semua dokumen-dokumen itu bodong, maka terakhir adalah tes DNA. Kan ada saksi, ada pengakuan. Kalau itu nanti ternyata tidak ada, direkayasa, maka akan muncul hasil terakhir ada tes DNA menyatakan bahwa ini hasil buah benih dari siapa.